Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'd. Alhamdulillah, malam ini kita bersama-sama melaksanakan kegiatan rutin kita setiap Selasa malam Rabu, mengaji atau tadarus kitab Bulughul Maram min Adillatil Ahkam. Kita berharap ngaji atau tadarus kita sore hari ini mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu taala ya ulumihi fid darain. Amin ya rabbal alamin. Bab syirkah wal wakalah. Bab menjelaskan tentang syirkah dan wakalah. Syirkah itu maksudnya kepemilikan bersama, atau kalau dalam konteks sekarang biasanya dalam perusahaan itu biasa disebut dengan saham. Bab menjelaskan tentang saham atau kepemilikan bersama. Jadi dalam konteks kehidupan keseharian kita, dalam muamalah kita itu kita sering sekali dan bahkan sulit untuk menghindarinya ada praktek-praktek di mana barang tersebut itu tidak hanya dimiliki oleh seorang saja, tapi juga dimiliki oleh orang lain. Artinya ada kepemilikan bersama. Punya tanah, punya bangunan, punya mobil, punya apapun kadang-kadang itu bukan milik sendiri, tapi milik bersama. Satu contoh misalnya ada barang peninggalan orang tua atau warisan diwaris kepada ahli warisnya, dan ahli warisnya itu belum membagi secara penuh dan atau misalnya sudah membagi bagian-bagiannya sudah diketahui tetapi susah untuk dipisahkan satu sama lainnya. Sehingga apa? Sehingga itu dijadikan sebagai milik bersama. Misalnya gelas, ini gelas, lalu kemudian dimiliki atau diwariskan kepada ahli warisnya. Gelas ini kalau dibagi maka tidak mungkin untuk dipecah satu-satu, misalnya dibagikan kepada ahli waris per orangnya, sehingga gelas ini diberikan kepada orang yang jumlah pemiliknya itu lebih dari 1, 2, 3 dan seterusnya. Jadi milik bersama. Nah, ini dalam konteks hukum Islam atau fikih yang demikian itu diperbolehkan. Artinya apa? Tidak menyalahi prosedur Islam. Nanti konsekuensinya ketika ini dibisniskan, ketika ini diolah untuk menjadi suatu nilai yang lebih bersifat ekonomis, maka ada ketentuan-ketentuannya. Berapa yang harus dibagikan antara orang-orang yang memiliki syirkah tersebut atau orang-orang yang bersama-sama bersekutu di dalam barang tersebut. Nah, itu nanti ada pola-pola atau pembagian demikian di dalam pandangan fikihnya. Yang kedua menjelaskan tentang wakalah. Wakalah itu mewakili, wakil. Jadi wakil di dalam Islam apa saja, persoalan apa saja yang boleh untuk diwakilkan kepada orang lain. Atau wakalah itu adalah sesuatu yang dianggap sah atau tidak, yang diabsahkan atau tidak di dalam konteks pandangan hukum fikih, hukum Islam. Nah, di sini diperbolehkan, wakalah itu diperbolehkan. Kita mewakili kepada orang lain untuk menyelesaikan suatu persoalan atau menjadi pengganti saya dalam hal-hal tertentu misalnya, itu diperbolehkan dalam hukum Islam. Tapi tidak secara keseluruhan, semua hal itu boleh untuk diwakilkan.
Satu contoh begini, misalnya saya berkewajiban untuk melaksanakan iman. Nah, iman saya itu sudah diwakili saja oleh orang lain. Silakan kamu yang iman, saya yang untuk persoalan iman diwakili oleh sampean misalnya. Nah, yang demikian itu tidak diperbolehkan. Karena apa? Karena dalam soal muamalah, dalam soal ubudiyah itu juga ada persoalan wakalah itu, perwakilan itu. Satu orang misalnya melaksanakan ibadah yang urusannya bukan hanya urusan sosial, tapi urusan vertikal. Hubungannya karo Gusti Allah. Misalnya haji itu tidak harus dilaksanakan oleh seorang yang bersangkutan, bisa diwakilkan ketika dia misalnya dalam keadaan yang tidak memungkinkan, diwakilkan oleh orang lain atau sudah mati sehingga diwakilkan oleh ahli warisnya untuk melaksanakan haji. Nah, wakalah padahal itu urusannya bukan urusan manusia, tapi urusan dengan Gusti Allah. Yang demikian itu boleh nggak diwakili? Nah, itu diperbolehkan. Tapi kalau soal iman nggak diperbolehkan. Jadi ada banyak hal yang kemudian wakalah ini boleh dilaksanakan dan tidak boleh dilaksanakan dalam konteks-konteks persoalan-persoalan tertentu. Tetapi secara keseluruhan yang namanya wakalah, praktek-praktek wakalah itu dalam pandangan Islam itu diperbolehkan. Sebagaimana hukum tentang kepemilikan bersama, dimiliki bersama itu diperbolehkan dalam Islam. Kalau pemilikan bersama saham misalnya dan seterusnya itu dinamakan istilahnya adalah syirkah. Kalau mewakilkan itu dinamakan dengan wakalah. Nah, landasannya itu berdasarkan sebuah hadis. Yang pertama, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala Allah taala ana thalithul syarikaini malam yakhun ahaduhuma sahibahu fa idza khana kharajtu min bainihima. Rawahu Abu Dawud wa sahahahu Al-Hakim. An Abi Hurairah, dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, qala, dia mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, qala Allah taala, Allah berfirman, ana thalithus syarikain, saya adalah pihak ketiga dari dua orang yang bersekutu. Malam yakhun ahaduhuma sahibahu, selagi salah satunya tidak mengkhianati terhadap kawan sekutunya. Faida khona kharajtu min bainihima, apabila salah satunya telah berkhianat kepada kawannya, maka saya akan keluar dari perserikatan itu atau dari dua orang yang berserikat. Rawahu Abu Dawud wa sahahahu Al-Hakim. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Dawud dan disahihkan oleh Imam Hakim. Nah, jadi hadis ini kalau dilihat dari redaksinya, dari kalimatnya, kata-katanya, itu merupakan hadis qudsi. Karena omongannya bukan omongannya Kanjeng Nabi, tapi omongannya Gusti Allah. Jadi omongannya Gusti Allah yang diterima oleh Kanjeng Nabi dan itu tidak dalam kategori Al-Quran, maka akan dinamakan dengan hadis qudsi. Hadis qudsi itu hadis yang suci. Ini omongannya Allah langsung, tapi dia bukan Al-Quran, bukan wahyu gitu. Nah, Rasulullah mengatakan kalau Allah Ta'ala, bahwa Allah Ta'ala berfirman, ana thalithus syarikain, kalau ada dua orang berserikat, maka saya adalah pihak ketiganya. Artinya apa? Artinya bahwa Allah mengakui, Allah terlibat di dalam perserikatan yang dibangun atas kerjasama yang baik, gitu. Atas prosedural yang bisa menguntungkan, tidak merugikan terhadap pihak yang lain. Selagi perserikatan itu, selagi kebersamaan itu dibangun atas dasar tidak ada nilai-nilai pengkhianatan, maka Allah akan memberkatinya. Allah akan memberikan keuntungan tersendiri, dia hadir di dalam perserikatan itu. Ana thalithus syarikain. Jadi kalau misalnya yang punya miliknya 4 orang, salah satunya yang kelimanya adalah Allah.
Kalau pemiliknya 4 orang, maka yang pemiliknya 3, maka yang keempatnya adalah Allah. Kehadiran Allah dalam situ itu memberikan makna bahwa barang yang disyarikatkan atau barang yang dimiliki secara kebersamaan itu ada nilai keberkahan. Tetapi malam yakun ahaduma sahibahu, selagi salah satunya tidak ada yang mengkhianati terhadap orang yang bersekutunya. Kalau sudah diawali dengan sebuah kelicikan, ini gelas contohnya, ini gelas, lalu gelas ini memiliki nilai ekonomis. Sudah, kalau begitu kita sewakan saja. Kalau ada orang mau minum, silakan nyewa gelas ini. Ini milik bersama, hasilnya nanti dibagi berdua misalnya. Nah, kalau selagi pembagian ini dan pengakuan terhadap kepemilikan ini berjalan dengan baik, itu akan menjadi kegiatan atau barang yang berkah. Karena Allah mengakui itu, dan Allah akan berada, istilahnya Allah berada di dalam dua perserikatan itu. Tapi kalau salah satunya sudah mengkhianati, misalnya dengan mengolah hasil dari ini dibaginya tidak seimbang, perjanjiannya 50-50 misalnya, tapi ternyata faktanya di lapangan dia sudah mulai curang, ngakunya disewa 3 kali, padahal faktanya 4 kali, yang satunya masuk kantong sendiri misalnya. Nah, ini sudah mulai ada perbuatan curang. Yang ada terjadi perbuatan-perbuatan curang ini, maka faida khona kharajtu min bainihima, apabila salah satunya sudah berkhianat, maka Allah akan keluar dari perserikatan itu. Artinya apa? Sudah tidak berkah lagi. Nah, kalau dalam konteks fikihnya boleh jadi itu adalah satu persekutuan yang tidak sah dalam pandangan fikihnya, tidak dianggap yang baik. Itu kalau sudah ada melanggar dan dituntut oleh salah satunya. Kalau tidak, ya berarti pengkhianatan itu adalah pengkhianatan dosa. Itu walaupun secara fikihnya tetap berjalan. Nah, itu makna dari hadis tersebut. Ini yang kemudian dari hadis ini memberikan legitimasi, memberikan keabsahan bahwa yang namanya syarikat atau yang namanya kepemilikan bersama itu diperbolehkan dalam pandangan fikih atau pandangan hukum Islam. Hadis selanjutnya wa hadis Sa'ibi al-Makhzumi radhiyallahu anhu annahu kana syarikun Nabi sallallahu alaihi wasallam qabla al-bi'tsati faja'ahu yaumal fathi faqala marhaban bi akhi wa syariki rawu Ahmadu wa Abu Dawud wa Ibnu Majah. Dari Sa'ib al-Makhzumi radhiyallahu anhu, bahwa Sa'ib al-Makhzumi itu termasuk salah satu sekutunya Kanjeng Nabi sebelum Kanjeng Nabi diutus sebagai seorang Rasul. Faja'a yaumal fathi, kemudian Kanjeng Nabi datang ketika hari pembebasan kota Mekah. Faqala, dan mengatakan marhaba bi akhi syariki. Selamat datang hai saudaraku dan sekutuku atau sahabatku atau teman milik bersamaku. Rawu Ahmad wa Abu Dawud, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Abu Dawud serta Ibnu Majah. Nah, jadi dulu Sa'ib al-Makhzumi ketika Kanjeng Nabi masih belum diangkat sebagai utusan Allah, itu punya barang yang miliknya bukan hanya dia tapi juga milik Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ada kepemilikan bersama antara Kanjeng Nabi karo Sa'ib al-Makhzumi. Nah, waktu Yaumul Fathi ketemulah antara Kanjeng Nabi dengan Sa'ib, dan Kanjeng Nabi mengatakan marhaba bi akhi wa syariki. Selamat datang saudaraku dan sekaligus sekutuku. Artinya teman yang memiliki atau partnerku ya bisa maknanya. Selamat datang saudaraku dan partnerku. Nah, ini menunjukkan bahwa praktek yang demikian itu sebelum
diangkatnya Kanjeng Nabi Muhammad SAW sebagai nabi, seorang rasul, berarti kan ini hukumnya akan berbeda ya. Mestinya kan akan berbeda. Karena hukum yang jatuh, yang berlaku sebelum masa Kanjeng Nabi diangkat sebagai nabi, itu adalah syariatnya nabi terdahulu. Yang berlaku itu adalah syariatnya Kanjeng Nabi yang terdahulu. Baru kemudian Kanjeng Nabi diangkat sebagai rasul, sebagai utusan, maka syariat yang ditetapkan itu adalah syariat yang diturunkan kepada Nabi besar Muhammad SAW. Nah, ini praktiknya sebelum Kanjeng Nabi diutus. Artinya apa? Hukumnya masih menggunakan hukum syariat Nabi terdahulu. Tapi ketika Nabi sudah diangkat ketika Nabi Muhammad diangkat sebagai Rasul, ini Kanjeng Nabi tidak serta-merta membatalkan terhadap persekutuan barang yang dimiliki antara Kanjeng Nabi dengan Sa'ib. Malah Kanjeng Nabi mengatakan marhaba bi akhi wa syarikati. Artinya apa? Artinya bahwa yang dulu ketika sebelum diutus itu sudah sudah sesuai dengan syariat yang ditetapkan oleh Allah, dan juga sudah sesuai dan itu dipertahankan pada masa era syariatnya Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Karena ada beberapa syariat, praktek-praktek yang menjadi kebiasaan pada era sebelumnya, Nabi sebelumnya, kemudian dibatalkan pada era Kanjeng Nabi Muhammad, atau ditetapkan melalui eranya Kanjeng Nabi Muhammad, dilanjutkan, dibiarkan saja. Nah, itu terjadi yang demikian ini. Maka kalau yang dibatalkan nanti dalam istilah usul fikihnya itu adalah nasakh mansukh. Yang dibatalkan bukan hanya sekedar, kalau ngomongin soal teori nasakh mansukh, yang dihapus dan yang menghapus misalnya. Nasakh mansukh itu. Nah, itu bisa jadi bukan hanya syariat Kanjeng Nabi sebelumnya, tapi antara syariatnya Kanjeng Nabi dengan syariatnya Kanjeng Nabi juga bisa sangat mungkin terjadi. Al-Quran dinasakh dengan hadis, hadis dinasakh oleh Al-Quran. Artinya apa? Al-Quran dihapus oleh keputusannya hadis, hadis dihapus oleh keputusannya Al-Quran, Al-Quran hadis diputus oleh atau dihapus oleh keputusannya ijma, dan seterusnya. Itu ada kategori-kategori, ada kaidah-kaidah di dalam usul fikih dalam rangka menelurkan, dalam rangka menghasilkan hukum-hukum fikih. Itu kalau konteks usul fikihnya. Nah, kalau dalam kajian usul fikih, hadis ini menunjukkan bahwa apa yang dilakukan oleh Kanjeng Nabi bersama dengan Sa'ib ketika itu terjadi sebelum diangkatnya Kanjeng Nabi masih tetap bisa dipertahankan di dalam eranya Kanjeng Nabi Muhammad atau masa syariatnya Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Ini artinya kesimpulannya bahwa syarikat atau kepemilikan bersama itu disahkan di dalam hukum Islam. Itu. Wa Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu qala ishtaraktu ana wa Ammar wa Sa'du fima yusibu yauma badrin. Al-hadis rawu An-Nasa'i. Dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, dia mengatakan syariktu ana wa Ammar wa Sa'dun fima nusibu yauma badrin. Abdullah mengatakan saya bersekutu dengan Ammar dan Sa'ad di dalam masalah barang yang kami dapatkan di Yaumul Badar, perang Badar. Jadi perang Badar, setelah perang Badar itu dapat harta rampasan. Nah, harta rampasan itu dibagi-bagikan kepada orang yang ikut perang. Nah, salah satu barang yang dibagikan itu diberikan kepada 3 orang. Yang pertama Abdullah, yang kedua Ammar, dan yang ketiga Sa'ad. Barangnya satu dan tidak mungkin untuk dipisah-pisahkan. Nah, barang ini sudah satu barang, silakan dimiliki oleh 3 orang. Nah, itu terjadi syarikat, terjadi pada perang rampasan. Kalau dalam konteks fikihnya dikaji hadis ini, maka akan menghasilkan bahwa satu syarikat itu atau persekutuan itu, kepemilikan barang itu tidak dibatasi 2 orang saja, tetapi boleh lebih dari 2 orang. Misalnya dimiliki oleh 3 orang.
Nah, di sini pemilikannya 3 orang. Itu yang pertama. Yang kedua, bahwa barang yang dihasilkan melalui peperangan, berarti harta rampasan, itu juga diperbolehkan untuk disyarikatkan atau diberikan kepemilikan secara bersama-sama. Itu hukum fikihnya seperti itu. Jadi bagaimana hukumnya? Ada orang yang bertanya, bagaimana hukumnya memberikan harta hasil perang kepada 3 orang untuk dimiliki bersama? Hukumnya adalah boleh. Bagaimana hukumnya kepemilikan barang dimiliki oleh lebih dari 2 orang? Hukumnya adalah boleh. Nah, itu konteks fikihnya seperti itu. Kalau misalnya mengkaji terhadap hadis ini, akan menghasilkan terhadap hukum-hukum fikih yang demikian. Lalu hadis selanjutnya, wa an Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhuma qala aradtu al-khuruja ila Khaybar fa ataitu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fa qala idza ataita wakili bi Khaybar fa khudh minhu 15 wasaqan. Rawi Abu Dawud wa sahahahu. Dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma, dia mengatakan aradtu al-khuruja ila Khaybar. Saya hendak berangkat menuju tanah Khaybar. Fa ataitu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Kemudian saya sowan dulu ke Kanjeng Nabi. Saya pamitan dulu kepada Kanjeng Nabi. Faqala, akhirnya Kanjeng Nabi mengatakan, idza ataita wakili bi Khaybar fakhudh minhu 15 wasaqan. Apabila ketika nyampe di tanah Khaybar kamu menemukan wakil saya, maka mintalah 15 ausak, 15 wasak. Silahkan kamu minta 15 beras atau gandum dengan jumlah 15 ausak. Nah, itu hadis ini terkait dengan wakalah. Jadi Kanjeng Nabi sebagai seorang pemimpin, dia punya wakil yang menjadi wakilnya Kanjeng Nabi untuk mengurus persoalan di tanah Khaybar. Nah, yang demikian memberikan keterwakilan dalam hal kekuasaan, dalam hal otoritas untuk mengenangani suatu persoalan kedaerahan, itu dalam perspektif hukum Islam diperbolehkan. Jadi ada bupati sebagai wakilnya presiden, ada camat misalnya sebagai wakilnya bupati dan seterusnya. Nah, itu hukumnya adalah diperbolehkan dalam hukum Islam. Apakah boleh menyerahkan persoalan kewilayahan kekuasaan kepada seseorang sebagai wakil dia untuk mengurusi sesuatu? Itu hukumnya diperbolehkan. Bagaimana hukumnya camat di dalam konteks hukum Islam? Karena dia menjadi wakilnya bupati, hukumnya adalah diperbolehkan. Itu namanya wakalah. Wakalah tidak hanya terbatas pada persoalan muamalah, tetapi juga persoalan muamalah akad jual beli saja, tetapi juga dalam konteks kekuasaan itu diperbolehkan. Nanti ada syarat-syaratnya. Syarat menjadi wakil seperti apa? Syarat mewakilkan kepada orang lain seperti apa? Syarat yang persoalan yang diwakilkan itu seperti apa? Karena ada misalnya saya mau memberikan pewakilan atau memberikan persoalan ini diwakili oleh sampean, tapi persoalan itu ternyata persoalan yang menyimpang terhadap pandangan syariat Islam, misalnya bernilai maksiat. Nah, itu tidak diperbolehkan. Mewakilkan kepada orang lain untuk urusan maksiat, itu hukumnya tidak diperbolehkan. Saya mau merampok merampok bank misalnya, maka silakan sampean sebagai rampoknya, sebagai pengganti saya. Itu urusannya urusan maksiat, dan ini tidak diperbolehkan untuk mewakilkan, memberikan keterwakilan. Itu tidak diperbolehkan. Nanti konsekuensinya ketika ditangkap, maka apakah dia akan dihukum atau orang yang ditunjuk sebagai wakilnya itu yang akan dihukum ketika ditangkap? Itu konsekuensi hukumnya nanti akan seperti itu. Ketika menyatakan sah dan tidak sah dalam persoalan kemaksiatan. Nah, itu nanti ada
syarat-syarat tertentu kalau kita ngajinya ngaji fikih gitu ya. Karena ini ngajinya ngaji hadis terkait dengan hadis yang menjadi latar belakang atau dalil-dalil fikih itu hukum fikih muncul. Nah, ini dalam hadis ini menunjukkan pertama bahwa mewakilkan persoalan itu hukumnya diperbolehkan. Itu yang pertama. Yang kedua, mewakilkan kepada seseorang dalam urusan kenegaraan atau urusan kepemerintahan itu hukumnya diperbolehkan. Yang kedua, diperbolehkan bagi seseorang yang telah diberikan izin oleh orang yang diwakili atau orang yang menunjuk orang lain sebagai wakil untuk mengambil haknya kepada orang yang diwakili. Jadi saya memberikan wakil kepada si A. Itu kalau ada orang lain dengan seizin saya lalu kemudian mengambil kepada si wakil ini, hukumnya diperbolehkan. Dia bukan lagi sebagai orang yang nyolong atau orang yang ghosob. Karena apa? Karena sudah diizinkan oleh orang yang diberikan mandat gitu. Orang yang memberikan mandat kepada orang lain. Nah, itu hukumnya seperti itu. Seperti Jabir bin Abdullah yang mengambil 15 ausak dari wakilnya Kanjeng Nabi di tanah Khaybar. Wa an Urwatal Al-Bariki radhiyallahu taala anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ba'atha ma'ahu bidinarin yashtari lahu udhiyatan. Al-haditsu rawu al-Bukhari fi asma'i haditsin wa qad taqaddama. Dari Urwah Al-Bariki radhiyallahu taala anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengutus Urwah Al-Bariki sambil membawa dinar untuk membeli hayawan kurban. Jadi Kanjeng Nabi ngongkon Urwah Al-Bariki memberikan uangnya kepada Urwah Al-Bariki untuk membeli kurban. Berarti Urwah ini adalah wakilnya Kanjeng Nabi dalam hal soal jual beli gitu. Kanjeng Nabi pengen tuku wedhus nganggo korban, Kanjeng Nabi beli tuku dewek, Kanjeng Nabi tidak beli sendiri, tapi Kanjeng Nabi memberikan mandat kepada orang lain untuk membeli kurban. Yang demikian itu praktek demikian hukumnya diperbolehkan, namanya wakalah gitu. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu qala ba'atha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam umara ala shadaqati. Al hadits muttafaqun alaih. Dari Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu dia mengatakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengutus Umar untuk memberikan sedekah. Dari 3 hadis ini sudah beda-beda persoalannya. Yang tadi pertama soal pemerintahan, soal ngurusi kedaerahan. Yang kedua terkait dengan soal jual beli. Yang ketiga hadis ini Kanjeng Nabi memberikan mandat sebagai wakil yakni Sayyidina Umar untuk memberikan sodako. Jadi soal sodako, misalnya ada masjid, takmir masjidnya memberikan mengadakan kegiatan bagi-bagi sedekah, sodako kepada fakir miskin atau anak yatim, kan biasa itu. Nah, lalu kemudian ada orang yang menyumbang, ini saya kasihkan, saya wakilkan kepada takmir masjid untuk diberikan kepada fakir miskin. Yang demikian itu diperbolehkan, boleh. Nah, nanti pahalanya untuk siapa? Karena kalau misalnya begitu dikumpulkan, ini saya kasihkan misalnya, takmir masjidnya mengasihkan kepada fakir miskinnya. Fakir miskin nggak tahu yang memberikan ini adalah si A. Ada donaturnya lah, dalam kasarnya ada donaturnya. Si A yang memberikan donatur, dia tidak tahu yang memberikan sodako itu adalah si A yang memberikan wakil itu. Tapi taunya ini diberikan oleh takmir masjid. Lalu yang dapat pahala itu siapa? Pahala sodakonya itu siapa itu? Apakah takmir masjid yang langsung memberikan kepada fakir miskinnya, atau orang yang memberikan mandat kepada takmir masjid untuk memberikan kepada fakir miskin atau kepada orang yatim? Nah, kalau dalam konteks wakalah, maka yang mendapatkan pahala sodakohnya itu adalah orang yang menjadi donaturnya. Saya yang memberikan mandat kepada takmir masjid untuk memberikan sodakoh, itu pahala sodakohnya adalah milik
buat saya, bukan buat takmir masjid yang memberikan kepada fakir miskin. Karena posisinya apa? Karena posisinya dia bukan sebagai orang pemberi, dia hanya wakilnya saya saja. Maka pahala sodakonya diberikan kepada saya. Nah, kalau pahala wakilannya, pahala tawasulnya, pahala wasilahnya, perantaranya itu dimiliki oleh takmir masjid. Dia sebagai jalan saja, pahala jalan untuk bisa sampainya kebaikan kepada orang lain. Tapi nilai pahala sodakonya itu adalah milik orang yang menjadi donaturnya tadi, orang yang memberikan tadi. Karena ini konsekuensinya nanti sodako itu seperti pahalanya setara dengan haji, sodako itu setara dengan macam-macam, baca banyak hadis-hadis tasawuf itu yang terkaitan dengan itu. Nanti ini yang kemudian akan berkonsekuensi kembali kepada yang berhaknya. Siapa yang berhak, antara orang yang memberikan mandat atau orang yang diberikan mandat terkait dengan sodako misalnya. Lalu hadis selanjutnya, wa an Jabir radhiyallahu anhu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam nahara thalathan wa sittina wa amara Aliyan radhiyallahu anhu ayyadbaha al-baqi. Dari Jabir radhiyallahu anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam menyembelih 63 kambing. Wa amara Aliyan radhiyallahu anhu ayyadbaha al-baqi, dan memerintahkan Sayyidina Ali untuk menyembelih selebihnya. Muttafaqun alaih. Jadi Kanjeng Nabi nyembelih nyembelih hayawan kurban itu jumlahnya sampai 63 hayawan. Saking pegele akhirnya diserahkan, diberikan wakil atau diberikan mandat kepada Sayyidina Ali untuk melanjutkan penyembelihan hewan-hewan kurban selebihnya. Nah, berarti dalam konteks hadis ini, kalau memunculkan hukum fikihnya, persoalan soal sembelih menyembelih hewan juga boleh diwakilkan kepada orang lain. Itu tidak harus misalnya orang yang memiliki otoritas. Nah, sekarang itu misalnya kalau dalam konteks sekarang, orang yang berhak untuk menyembelih dan dianggap sebagai sesuatu yang absah walaupun dia punya kemampuan sebenarnya, itu dalam konteks hukum negara adalah orang yang mendapatkan sertifikat penyembelih. Ini kalau dia tidak mendapatkan sertifikat penyembelihan, itu dikatakan sebagai makanannya halal, tapi tidak bisa untuk dijadikan sebagai barang yang hasilnya nanti didistribusikan untuk usaha. Hasil sembelihnya, kambingnya atau ayamnya diserahkan kepada toko-toko atau restoran-restoran misalnya. Itu tidak bisa kalau penyembelihannya tidak profesional. Artinya dalam arti profesional itu punya sertifikatnya. Itu sudah mulai akan dibentuk, undang-undang itu mulai dibentuk dalam rangka halal itu. Nah, kalau misalnya saya punya sertifikat itu, kemudian saya memberikan mandat kepada orang lain untuk melakukan penyembelihan, maka itu diperbolehkan. Padahal yang diberikan mandat, saya sebagai orang yang memberikan mandat, itu tahu betul bahwa dia punya kemampuan, punya keahlian untuk menyembelih hewan sesuai dengan syariat. Karena tidak punya legalitas saja, sehingga dari sini saya memberikan memberikan keleluasan bagi dia untuk membantu saya dalam hal ini. Nah, atas nama saya, maka dengan hasil penyembelihan ini itu diperbolehkan untuk dijual kepada kepada rumah makan yang lain misalnya. Nah, itu padahal yang nyembelihnya tidak punya sertifikat. Satu hadis terakhir lagi, wa an Abi Hurairah fi qissatil asif qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam waqdu ya Unais alam ra'atin hadza fa ini tarafat farjumha al hadits muttafaqun alaih. Dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu fi qissatil asif, dia mengatakan, Kanjeng Nabi mengatakan, waqdu ya Unais, pergilah kamu hai Unais di pagi hari, alam ra'atin hadza, dan temui perempuan ini, fa ini tarafat farjumha, kalau perempuan ini ngaku telah melaksanakan zina, maka rajamlah dia. Jadi ini persoalan Kanjeng Nabi yang punya otoritas untuk merajam orang yang telah melakukan kesalahan, itu diperbolehkan memberikan mandat kepada orang lain dalam rangka penyidikan
dalam rangka eksekusi hukum, itu diperbolehkan. Jadi Kanjeng Nabi ngutus Unes untuk menyelidiki kasusnya seorang perempuan. Kasus apa? Kasus perzinahan. Kalau dia benar, maka langsung dieksekusi. Jadi dua hal ini, penyelidikan diberikan mandatnya oleh Kanjeng Nabi, eksekusi hukumnya juga diberikan mandat oleh Kanjeng Nabi. Dalam konteks ini itu diperbolehkan dalam pandangan Islam. Itu atau dalam pandangan fikih Islam. Hadisnya berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Babul Iqrar wallahu a'lam bishawab. Amunisa. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.